Selamat pagi. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini adalah hari istimewa bagi kamu. Karena apa? Ini kebetulan ini kehadiran tamu-tamu hebat dari tetangga sebelah ini khususnya Ibu Maratul. Tepuk tangan untuk beliau ya. Demikian tadi sambutan oleh bunda kami Ibu Ani Suryawati SPD. Acara selanjutnya adalah acara inti yang mana akan disampaikan oleh Ibu Maratul Kiptiah. Kepada Ibu Maratul Kiptiah, kami persilahkan untuk menyampaikan pengimbasan berkat IKN. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dengan sangat-sangat bersyukur hari ini bertambah nikmat. Alhamdulillah sehat ini Bapak ya. Alhamdulillah. Keluarga yang di rumah juga sehat insyaallah ya. Sehat alhamdulillah. Masih sehat. Diberikan waktu luang pasti ya. Karena sudah sampai sini pasti berarti ada waktu luang. Kalau tidak minimal diluang-luangkan begitu ya. Dan bertugas dari kepala sekolah gitu. Harus mau gitu. Jadi waktu luang sehat dan masya Allah rezeki silaturahim, nikmat silaturahim. Betul tidak Ibu Bapak? Bertemu dengan guru-guru ya tidak satu Semarang Barat tapi terdekat ya. Ada yang satu gugus, ada yang beda gitu. Tapi itu tidak memisahkan ya. Ketika beda gugus tidak memisahkan. Malah masya Allah kali ini bukan hal yang asing ya. Bukan insya Allah. Tadi Bu Putri juga sempat menyampaikan saya guru PJOK tadi. Saya guru PJOK tapi tetap ingin belajar juga gitu. Nah sebenarnya kalau yang namanya P5 itu tidak kemudian hanya untuk guru kelas, tetapi semua guru, walaupun secara yang lebih banyak menyiapkan itu tim fasilitasi begitu ya. Akan tetapi nanti untuk pelaksanaan, dalam pendampingan pelaksanaan semua guru terlibat. Karena untuk PJOK sendiri juga diambil sekian persen alokasi waktunya dalam 1 tahun. Iya betul. Maka kemudian juga saling berkontribusi ya, begitu. Jadi fokus kami memang untuk P5. Mohon izin mengawali dengan pantun. Dan nanti kita belajar di sini saling meluruskan di sini begitu. Kemudian merancang asesmen project. Nah ini yang penting juga gitu. Yang penting juga beberapa kali saya sempat mengisi di konsultan di semua gugus pada waktu itu, di semua gugus 4 kali pertemuan itu di bagian ini yang memang tantangan gitu. Pada di tahun pertama membuat asesmen project yang efektif dan itu menyasar ke profil pelajar kita mulai dari diri sendiri. Artinya refleksi. Nah, salah satu hal yang ditekankan dalam kurikulum Merdeka adalah tentang dibangunnya budaya refleksi. Dibangunnya budaya refleksi baik itu untuk satuan pendidikan, kepala sekolah, guru maupun siswa. Nah ini kita juga akan mulai dari diri. Kita akan mulai refleksi. Refleksi apa? Nah ini Ibu Bapak. Refleksi pelaksanaan P5 di tahun pertama kemarin. Kan pelaksanaan diiringi dengan kepahamannya sudah sejauh mana dan sebagainya. Nah, sesuai dengan pertanyaan 1, 2, 3, 4, kami minta tolong ini boleh tidak mandiri, tidak individu, tetapi dikerjakan berkelompok atau berpasangan atau per sekolah atau per jenjang. Kebetulan di sini teman-teman SDT Bina Alam di sini semua ya. Boleh kalau dibuat 2 kelompok, 2 berarti 2 berarti gitu. Kalau yang lain barangkali mau per sekolah silahkan boleh. Dan 5 menit cukup ya? Apa langsung menyampaikan? Kasih waktu ya 5 menit untuk kemudian menjawab masing-masing pertanyaan. Sekali lagi bukan individu tapi kelompok. Untuk membantu Ibu Bapak, mulai dari apa tema dan dimensi yang dipilih pelaksanaan
P5 di tahun pertama kemarin, kemudian dasar pemilihannya apa, kemudian yang kedua, apa hal yang menarik yang ditemukan selama proses kesiapan, dari mulai persiapan sampai dengan pelaksanaan P5 di tahun kemarin, dan apa saja tantangannya, kemudian apa yang sudah bisa dikatakan berhasil ataupun yang masih menjadi tantangan untuk diperbaiki di waktu tahun didik ini. Begitu. Pak Bayu mau jadi satu di sini. Ini boleh satu sekolah gitu menjawabnya. Satu sekolah satu jawaban. Kalau bina amal 2, kalau mau 2 juga boleh. Silakan. 5 menit cukup insya Allah nih Bu Bapak ya. Monggo. Hanya produknya saja. Betul. Bisa seperti penanaman karakter, kemudian public speaking, keterampilan menulis, keterampilan presenter, dan lain sebagainya. Benar nih. Iya. Ini sampai saya screenshot kemarin sampai di screenshot. Iya. Iya. Nah ini nanti yang hal-hal yang memang perlu kita kemudian, oh ternyata seperti ini ya gitu. Kalau tadi Bu Menteri mengatakan P5 tidak selalu produk, ya betul sekali. Ini miskonsepsi yang terjadi di lapangan. Gitu. Miskonsepsi yang terjadi di lapangan salah satunya adalah bahwa kalau pelaksanaan P5 itu harus menghasilkan sebuah produk atau benda, dan produknya itu benda, begitu ya. Jadi itu miskonsepsi salah satu yang terjadi. Ini sudah masuk ke melewati yang kedua ya gitu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Silakan, ini nanti setelah ini kita akan masuk ke apa yang tadi disampaikan oleh Bu Mortini. Oke Ibu, 5 menit insyaallah. Nanti saya minta tolong berganti ya, perwakilan dari masing-masing sekolah untuk menyampaikan refleksi pelaksanaan P5 1 tahun kemarin. Perwakilan mawar. Iya, silakan. Pak Bayu, nanti yang kelas dari kelas 4 punya pengalaman. apa tema dan dimensi yang dipilih dengan kegunaan. Oh iya.
ini mau dapat tahun kemarin kamu memilih temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan, dimensinya gotong royong mandiri, kemudian mengolah kegiatannya yaitu mengolah sampah plastik dan tujuannya untuk mengurangi banyaknya sampah plastik di lingkungan sekitar. Kemudian apa hal menarik yang ditemukan selama proses persiapan dan pelaksanaannya? Yang pertama, antusias anak-anak terhadap kegiatan tersebut. Terus yang kedua, kreativitas pengolahan produk, pelatihan dari narasumber, waktu itu dari bank sampah Gresik Becik ya. Kemudian ada narasumber juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Untuk yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi? Pastinya yang pertama, pengkondisian siswa ketika kegiatan itu berlangsung. Kemudian untuk kelas kecil, ketika pengolahan sampah menjadi gantungan kunci tersebut itu memang perlu pendampingan secara khusus karena memang masih baru, masih masih latihan dan waktunya memang terbatas. Terus kemudian di nomor 4, apa yang sudah berhasil dan masih perlu diperbaiki? Yang pertama, alhamdulillah siswa bisa memilih sampah sesuai jenisnya masing-masing, ada sampah organik, anorganik dan sebagainya. Terus kemudian bisa menghasilkan suatu karya yang bermanfaat. Dan hal yang perlu diperbaiki adalah persiapan yang mungkin kedepannya bisa lebih baik. Baik, terima kasih Bu Deni atas penyampaian refleksi di SDT Bina Bangun 2 untuk P5 di tahun pertama. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Ada yang mau menambahkan dasar pemilihannya? Pemilihan dimensi ataupun tema? Tadi sudah disampaikan Bu Deni? Untuk mengolah sampah plastik, mengurangi banyaknya sampah plastik. Untuk mengolah sampah plastik dan mengurangi banyaknya sampah plastik. Oke, baik. Lanjut dengan tema kewirausahaan, dimensinya gotong royong dan kerjasama. Kemudian mengapa? Ceritakan juga dasar pemilihannya. Jadi kita kepinginnya anak-anak bisa berwirausaha nantinya dengan membuat telur asin itu bisa dijual, dititipkan di warung-warung mungkin seperti itu. Kemudian hal menarik yang ditemukan selama proses pembuatan yaitu anak-anak sangat antusias dan senang, mulai dari mencuci, menggosok telur sampai membungkus telur. Adapun kita juga harus mengamati anak-anak secara keseluruhan, tidak boleh lengah begitu karena anak-anak memegang telur apabila tidak diikuti begitu. Kadang ada anak yang nyeleweng, bisa pecah semua, nyucinya diremet begitu, dia nggak jadi telur asin, maka ambiar nantinya. Kemudian dulu mengamati selama proses itu karena sangat rawan pecah, tadi sudah kami sampaikan. Kemudian yang keempat, apa yang sudah berhasil dan harus diperbaiki? Alhamdulillah telur yang dipandu, telur asin yang dipandu Bu Sisilia kelas 4 kemarin berhasil jadi Bu, bagus, melebihi telur berbus Bu rasanya. Ya, sampai ada yang dicipi kemarin ya Bu, Bapak asesor akreditasi itu dicipi. Ini benar buatan murid-murid Kemplak ya Pak, benar. Begitu. Dan kami bersyukur punya Bu Sisilia itu guru yang sangat kreatif. Beliaunya juga ini, dua-duanya beliau sangat kreatif. Saya itu hanya dongeng mulut dia belajar karena belum suka. Begitu Bu. Kemudian yang perlu diperbaiki dalam pembuatan telur asin yaitu pemilihan telur. Kemarin kita praktek kedua, kita apes Bu, beli 250.000, kita danai dari dana bos. Telurnya itu koplak ya Bu Yu. Koplak, apa kata cuaca panas seperti itu, ini bagaimana nggak tahu Bu. Koplak, kemudian anaknya nggak tahu ini telur yang kualitas bagus apa nggak tahu. Dibungkus abu semua, kemudian loh tiba-tiba mau dicuci, mau direbus kok bau nyengat banget. Ternyata tuh ada yang koplak, ada yang berat, ada yang. Jadi yang perlu diperbaiki diamati oleh guru itu memberikan arahan ke murid atau ke siswa dalam pembelian telur harus yang berkualitas baik.
begitu. Dari penjelasan muncul itu sebetulnya mohon maaf berada di kekurangan. Ya, tepuk tangan buat muka semua. Terima kasih Bu Tri. Lanjut, monggo. Pertanyaan 2. Menghasilkan karya yang di luar dugaan atau di luar ekspektasi. Hasilnya bagus dan sangat kreatif. Selama proses persiapan, anak-anak sangat antusias dan tertarik. Contoh karya yang dihasilkan yaitu seperti celengan, figura, pot bunga, patung, gantungan kunci, dan lain-lain. Kemudian selama pelaksanaan berjalan lancar, anak-anak merasa senang karena karyanya mendapat apresiasi. Karena waktu itu karya anak-anak kita kumpulkan saat akhir semester, karya itu kami pamerkan di halaman sekolah. Dan pada saat itu ada bazar juga. Jadi banyak yang datang ke sekolah, dibuka juga untuk umum, untuk orang tua. Jadi merasa karyanya itu banyak yang melihat begitu. Kemudian yang ketiga, tantangan yang dihadapi. Nah, tantangan yang kami hadapi pada saat itu adalah tidak semua sampah plastik di sekolah bisa dibuat karya daur ulang. Jadi kami harus memunculkan ide-ide lagi bagaimana caranya biar lingkungan sekolah plastik-plastik sampah bisa kita buat karya dan lingkungan kami menjadi bersih. Kemudian yang terakhir, yang sudah berhasil adalah hasil yang dari karya anak-anak tadi, semuanya berhasil dengan baik. Hasilnya juga sesuai dengan harapan dan berjalan dengan lancar. Kemudian yang perlu diperbaiki adalah persiapan kami tadi yang sudah disampaikan, yaitu dalam pemilahan sampah, memilah-milah sampahnya perlu kita siapkan lagi agar nanti prosesnya bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, terulang pertanyaan 2. Lanjut, Purwosari silakan Ibu. Tentang lokal, dimensinya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong dan kreatif. Kenapa kami memilih kearifan lokal? Karena minimnya pengetahuan siswa tentang budayanya sendiri, terutama dari kota Semarang. Jadi kemarin itu untuk judulnya itu Semarang Kota Kebanggaanku. Jadi mereka itu bangga dengan budayanya mereka. Nah, hal menarik yang ditemukan pada saat persiapan maupun pelaksanaan, untuk gurunya sendiri itu merasa tertantang untuk menjalankan program P5 yang dibuat oleh sekolah, terutama saya sendiri yang sebagai koordinator. Saya adalah lulusan baru dan harus memegang koordinator P5 itu. Nah, itu saya banyak belajar hal baru yang harus banyak banget. Nah, dari situ siswanya juga merasa, oh ternyata Semarang itu banyak hal-hal menarik, tempat-tempat yang bersejarah seperti itu. Nah, terus dalam pelaksanaannya itu kayak membawa siswa naik bus Bengok Kenang. Nah, Mana yang ditentukan lebih dulu? tema. Apa? Tema. Tema apa dimensi? Tema apa dimensi Ibu? Tema. Tema apa dimensi Bapak Ibu? Tema apa dimensi Bu Nana? Dimensi dulu. Pak Angga, Pak Amin mana Pak Angga? Guru baru kami juga di sini tadi Pak. Di sini banyak guru baru kalau di Bina Madura. Ada Bu Nila, Bu Rizky, Bu Nana, Pak Amir, termasuk guru baru. Sebenarnya guru baru mau guru lama Bu. Tadi datang kalau Pak Baik. Baik Ibu Bapak, dalam pelaksanaan P5 khususnya dalam sesi persiapan menyiapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, antara dimensi dan tema yang ditentukan lebih dahulu adalah
Dimensi. Nah, ini miskonsepsi pertama yang terjadi di lapangan. Kenapa dimensi dulu? Kita kembali ke proyek ini untuk apa? Kita melaksanakan proyek ini untuk apa? Membangun karakter. Tepuk tangan buat Bu Nana. Tadi dari dimensi, dan ini juga betul sekali. Jadi pelaksanaan proyek yang ini terpisah dari kegiatan intrakurikuler itu dalam rangka membangun karakter. Karakter apa? Ya Mbak, anak mahasiswa betul sekali. Karakter, profil pelajar Pancasila, proyek penguatan. Jelas sekali dari nama kegiatannya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Artinya sebenarnya awal mula berpikirnya di sini ada alur perkembangan yang isinya tentang dimensi, elemen, subelemen, dan rumusan kompetensi masing-masing subelemen. Misalnya dalam PLP 3 waktu belajar Pancasila ada berapa dimensi? Dimensi dalam profil pelajar Pancasila ada berapa Ibu Bapak? 6. Ada 6. Apa saja? Lagu. Ya, siapa yang memimpin? Bu Lutfi. Saya setelah Bu Lutfi itu sangat suka menyanyi. Siapa yang memimpin? Yang lain. Bu Lutfi, Pak Bayu? Pak Bayu, Pak Bayu. Sekarang YouTube aja. Oke, baik. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernarasitis, belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernarasitis. Identitas, memahami budaya dan identitas budaya. Barangkali tadi yang Purwosani sempat sampaikan ya. Nah, itu yang kemudian disasar adalah yang kolom fase A, sesuai kelas yang diambil, fase yang diambil. Yang lain tidak usah. Dan ini nanti akan dipakai untuk pembuatan rubrik penilaian. Begitu, pakainya ini dasarnya. Jadi ini kemudian dikembangkan menjadi rubrik. Begitu. Nanti insya Allah kita akan sampai sana. Dan kemudian Ibu Bapak Dalam kita merencanakan proyek P5 tadi, dimasukkan ke dalam kegiatan KBM, dimasukkan ke RPP tersebut. Kan kemarin waktu saya ikut di SD bawah itu kan yang ada kegiatan KSOP, KSOP itu KOSP ya. kita diperbolehkan walaupun sebenarnya kegiatan P5 itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan KBM, perencanaan kegiatan KBM kelas. Terus kemudian kan di setiap sekolah kan ada karakter yang ditonjolkan supaya mempunyai ciri khas gitu ya. Kemudian dikeluarkanlah kegiatan P5 itu dengan menyatukan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam KBM itu boleh apa tidak. Terus kemudian hasilnya itu apakah nilainya bisa dimasukkan ke raport pendidikan apa tidak? Raport yang akhir masing-masing. Oke, yang pertama mungkin diluruskan kalau saya salah ya. Ketika kita belajar reguler di kelas mengajar anak-anak, itu yang ingin dicapai apa? Ingin mencapai apa? Tujuan dalam kegiatan belajar KBM reguler itu yang dicapai apa? Nilai itu ketuntasan ini. Apa Bu? Capaian pembelajaran CP. Di mana CP itu kan sudah diturunkan menjadi
yaitu ATP-nya alumni yang CP-nya itu kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Kegiatan KBM reguler itu untuk mencapai TP-TP yang kemudian nanti tercapai capaian pembelajaran untuk masing-masing fase. Tetapi kalau dalam P5 tujuan yang ingin dicapai tadi apa? Pembentukan karakter, dan karakter itu yang ada di profil pelajar Pancasila. Artinya memang sudah beda tujuan. Makanya kenapa kemudian dalam struktur kurikulum ini sudah dari atas struktur kurikulum P5 itu pisah 15-30% dari struktur kurikulum 1 tahun. Kalau untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu 252 JP. Kalau untuk kelas 6 khususon, karena kelas 6 itu semester 2-nya pendek ya Pak. Kelas 1 semester 2 boleh poster, boleh lagu, boleh puisi, boleh video, buat rekaman video boleh. Artinya tidak harus kemudian diberatkan, boleh hanya tingkat jenjang kelas. Boleh juga. Artinya di sini kenapa terjadi miskonsepsi itu? Terkadang kalau melihat sekolah yang lain, wow, gerakannya yang sangat ramai, rata. Yang di pagernya ada selamat datang, kalau nyewa sampai berapa ratus ribu dan sebagainya, panggung itu kadang sekolah-sekolah yang minim biaya jadi ciut, sekolah-sekolah yang bosnya mungkin kecil jadi ciut, gitu. Tahunya nggak berhasil P5-nya, ya. Padahal P5-nya itu bukan menyasar kepada produk, tetapi karakter yang dibangun selama proses P5. Itu yang harus diluruskan ya.